membuat masakan jadi nikmat. Saking banyak jenis dari rempah dan bumbu di Indonesia, kita pasti sering kali tertukar karena bentuknya yang hampir serupa. Salah satunya merica dan ketumbar. Bagaimana mengenali perbedaan kedua bumbu tersebut? Berikut ulasannya. Perbedaan merica dan ketumbar secara kasat mata terlihat dari warnanya. Merica dan ketumbar berukuran kecil sehingga harus cermat saat akan menuangkannya ke dalam kemasan. Merica ada bermacam warna seperti hitam, putih, dan merah, sedangkan ketumbar berwarna coklat muda. Selain warna, kita bisa mengenali perbedaan merica dan ketumbar dari teksturnya. Permukaan merica terasa lembut, sedangkan ketumbar terasa lebih kasar karena ada garis di permukaannya. Jika dari rasa dan teksturnya tak terlalu terlihat, Anda harus menggunakan indera perasa dan bedakan dengan cara merasakannya. Merica punya rasa yang lebih kuat, pedas, pahit, dan hangat, sedangkan ketumbar memiliki rasa pahit yang hambar. Dan terakhir, aromanya. Perbedaan kedua rempah ini tercium dari aromanya. Jika sudah dihaluskan, bau merica akan menusuk hidung Anda, sedangkan bau ketumbar yang dihaluskan terasa biasa saja. Nah, itu tadi cara membedakan ketumbar dan merica. Jangan sampai tertukar ya pemirsa. Nah, itu tadi pemirsa beda antara merica dan ketumbar. Ada apa dok? Ketumbar ya? Jangan marah dok, cuma kasih tahu perbedaan merica sama ketumbar dokter. Manfaatnya beda juga kan dok? Oke, dokter ada fakta mitos deh yang belum terjawab tadi. Ketumbar katanya dapat mengobati sakit kembung atau perut kembung ya. Perut kembung. Ya, itu bukan merica dok. Ya, itu fakta dok. Fakta ya. Jadi kita kombinasikan dengan ini mungkin jintan ya. Nah, ini jintan, ini adas. Nah, ini sama lagi nih. Sepintas hampir sama ya. Tapi kalau adas dari aromanya berbeda dengan jintan, kemudian juga warnanya juga berbeda. Kalau adas lebih terang, sementara jintan lebih. Ini jintan ya? Ya, itu jintan putih ya. Gitu. Nah, caranya. Tapi nggak putih ya dok warnanya? Nggak putih, kan ada jintan hitam yang kita kenal dengan habatus sauda ya. Sebutannya itu. Oke, jadi ini pakai jintan, pakai adas, dan pakai ketumbar yang? Ya, yang sudah digerus boleh, yang dalam apa namanya yang sudah di keadaan utuh digerus langsung bersamaan boleh, atau misalnya terpisah juga boleh. Kan biasanya ada yang terpisah ya kok dijual di pasaran. Tapi harus dihaluskan ya. Harus dihaluskan ya. Jadi dalam air mendidih. Betul, dalam air mendidih dituang dulu, kemudian setengah sendok teh ketumbar, kemudian setengah sendok teh jintan. Jintannya harus yang putih. Jintan putih, iya. Karena kalau jintan hitam sebetulnya dia bukan jenis beda sama dengan adas gitu. Nah, ini adas. Nah, ini semuanya ini memiliki efek untuk mengurangi kembung karena dia dapat memperbaiki metabolisme dalam lambung, dok, sehingga pencernaan protein yang biasanya kan kalau misalnya HCl asam lambung terganggu atau tidak normal, dia kan dapat menyebabkan kembung karena metabolisme protein tidak tercerna dengan baik ya. Jadi menyebabkan kembung. Nah, salah satunya ini fungsi dari adas ya. Membantu untuk menormalkan asam lambung sehingga protein dapat tercerna. Kemudian juga tadi ketumbarnya memiliki antiinflamasi, supaya tidak perih ya di lambung. Kemudian juga jintannya memiliki efek untuk anti nyeri, anti spasme gitu. Jadi memang sinergis bersama untuk mengatasi kembung gangguan lambung ya gitu. Dokter, tadi kan ini ramuan-ramuan ketumbar ini bagus untuk orang kolesterol, diabetes, jantung juga tadi. Nah, bagaimana dengan punya penyakit ginjal dok? Ini aman nggak mereka konsumsi? Jadi kalau selama takaran tidak berlebihan ya cukup aman ya, karena memang kan bahan-bahan ini juga kita gunakan dalam makanan ya gitu, jadi ya masih cukup aman. Jadi aman ya. Nah, ini berarti kalau yang tadi terakhir untuk perut kembung, nah ini diminumnya itu sebelum makan atau sesudah dok? Sarannya sebelum makan. Tetap sebelumnya? Sebelum makan. Berapa kali sehari? Jadi bisa 2-3 kali. Gitu. Jadi kalau saya 3 kali makan misalnya dokter, sebelum makan 3 kali atau memang harus 2 kali? 2-3 kali. Jadi kalau misalnya kita sudah nyaman ya kita tidak perlu mengkonsumsi lagi. Gitu. Jadi ini dikonsumsi kalau ada keluhan berarti doknya bukan untuk rutin. Betul. Jadi herbal apapun itu hanya kerjanya adalah homeostasis tubuh. Artinya mengembalikan kondisi tubuh ke normal ya. Jadi kalau dia sudah normal ya tidak perlu mengkonsumsi herbal lagi. Cukup jaga pola makan, pola tidur, pola stres. Pola pikir, semuanya pola
betul. hati. Ini juga ya harus dijaga. Nah, dokter Oke. aku mau coba dulu ya. Boleh, Yang silakan. ini tadi Yang tadi ya, ya apa tuh, diabetes. untuk diabetes. Sama Jantung. kolesterol, sama kesehatan jantung dan hipertensi. Coba. Ini harus dihirup-hirup dulu dok. Nggak perlu mbak. Nggak perlu ya. Kalau ini. Tapi dihirup juga boleh, karena kan kita dapat bisa mengambil manfaat dari Refresh esensial ya? oilnya. Oh Itu iya. merilis stres. Oke, kita coba ya pemirsa. Gimana Intan rasanya? Rasanya apa ya? Dia kayak flat sih sebenarnya ya, nggak ada rasa yang Iya, terlalu plain gimana, ya. plain aja. Tapi emang rasanya ini kalau boleh ditambah-tambahin ya dok berarti ya sama Iya. madu-madu ya karena Betul. untuk diabetes. Betul, karena kan untuk diabetes ya, sebetulnya kita penggunaan madu pun harus hati-hati karena kan komposisi madu glukosa banding fruktosanya kadang setiap madu berbeda. Jadi memang harus bijak ya. Ya, kalau gula-gula yang untuk diabetes bisa? Saran saya cukup ketumbar seperti ini aja. Cukup. Begitu. Tapi enak sih masih bisa diterima ya. Tadi rasanya juga yang dokter Eko juga nggak terasa yang apa kan ada tuh bahan-bahan yang rasanya bikin jadi enak. Ini nggak sama sekali ya, dokter ya, memang Tidak pahit ya. nggak Walaupun pahit memang juga tidak enggak ya dokter Eko ya. Baik enggak, manis juga enggak, asin enggak, di tengah-tengah ya. Plain ya, Rasanya tidak ada rasa hampa ya dok. sambar. Iya, betul, Sambar. sambar. Tapi tidak sambar hati kita ya. Selalu ceria ya. Tapi khasiatnya. Nah Oke, dokter, dokter. ini mungkin tipsnya apa dokter untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang tadi udah kita buat? Ya, jadi ketumbar itu kan kecil tapi manfaatnya banyak sekali ya. Dan Biasanya itu kalau- setuju. ya, Kecil tapi banyak manfaatnya. kalau pengobatan tradisional itu memang banyak menggunakan selain bijinya, ini kan bijinya ya, ada juga menggunakan daunnya, terus kemudian juga mungkin di pasaran juga banyak yang jual essential oilnya ya, yang langsung bisa dioles. Tetapi yang wajib diperhatikan adalah faktor alergi tetap ya. Oh, Walaupun benar, setuju. ini bahan alam, tetap ada potensi alergi bagi sebagian orang. Jadi harus hati-hati. Apalagi misalnya akan dioles ya, misalnya dioles perih ya jangan digunakan lagi. Benar. Yang kedua tadi untuk diabetes ya, jadi tidak disarankan untuk digunakan berbarengan. Karena apa? Dia takutnya drop ya, hipoglikemi, gula terlalu rendah, jadi lemas. Kemudian yang ketiga tadi hati-hati pada penderita hipotensi atau penderita darah rendah, karena dia bersifat vasodilator, kemudian dan diuretik juga, artinya mengeluarkan banyak cairan sehingga takutnya darahnya lebih lebih drop lagi gitu sih sarannya. Oke, jadi itu ya kondisi-kondisinya ya. Sama tadi harus di atas 12 tahun ya? Dia harus 12 tahun dan apapun itu herbal kalau mau diolah adalah harus dicuci dulu. Iya. Intan dicuci dulu ya. Iya, dokter. Cuci dulu. Oke. Setuju banget, kecil-kecil tapi besar manfaatnya. Iya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih.